Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, hari ini jumlahnya lebih banyak, lebih meriah, lebih ceria. Dan saya percaya ibadah yang seperti ini boleh menguatkan kita semua ya. Firman Tuhan pada malam hari ini diberikan sebuah judul, melangkah ke depan bersama Tuhan. Melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan. Pasal yang pertama hingga ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan semua, Bapak Ibu nanti bisa lihat di layar LED ini, tapi yang saya tayangkan hanya 6-8 ya. Kita buka Alkitabnya sama-sama, kita simak sama-sama. Inilah perkataan yang disampaikan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan berhadapan dengan Suf, antara Paran dan Tofel, Laban, Haserot, dan Disahab. Perjalanan dari gunung Horeb sampai Kades Barnea, melalui pegunungan Seir memakan waktu 11 hari. Pada tanggal 1 bulan ke-11, tahun ke-40, Musa berbicara kepada orang Israel sesuai dengan skala yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk mereka. Hal itu terjadi setelah ia mengalahkan Sihon, raja orang Amori yang berdiam di Hesbon, dan Og, raja Basan yang berdiam di Astarot dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, Musa mulai menguraikan hukum sebagaimana di bawah ini. Tuhan Allah kita berfirman kepada kita di Horeb, sudah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Berangkatlah, maju dan pergilah ke pegunungan orang Amori dan ke semua daerah sekitarnya di Araba Yordan, di pegunungan di Shevela, di tanah Negeb dan di tepi laut, yakni negeri orang Kanaan, juga ke Libanon, sampai sungai Efrat, sungai yang besar itu. Lihatlah, aku membentangkan negeri itu di hadapanmu. Masuki dan dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka dan keturunannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, berbicara tentang kita melangkah ke depan bersama Tuhan, tentu kita perlu bertanya, bagaimana kita di dalam kehidupan itu melangkah? Dan apa sih biasanya yang kita lakukan ketika kita melangkah ke depan? Lalu kita juga perlu bertanya satu hal yang penting, apa yang menggerakkan kita melangkah ke depan itu? Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu itu rame Bapak Ibu, sebuah program atau platform yang namanya Binomo. Mungkin Bapak Ibu tahu, bagi kami kalangan anak-anak muda atau generasi milenial, kami tidak asing dengan nama Binomo ini. Kenapa? Karena Binomo ini dipopulerkan oleh beberapa afiliator atau influencer ini, salah satunya namanya Indra Kents, yang menunjukkan bagaimana kemudian Binomo ini bisa mengubah kehidupannya. Dari seorang yang nothing, bukan apa-apa, menjadi seorang yang something, menjadi seorang yang sesuatu. Apa yang dilakukannya dalam waktu sekejap, kurang lebih ya. Mungkin 2,5 sampai 3 tahun. Dari seorang yang kerja di Alfamart langsung jadi sultan Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu. Ini kerja di Alfamart lalu kemudian jadi sultan. Bukan cuma raja tapi rajanya raja katanya ya, sultan. Bahkan dikatakan di dalam satu tajuk berita, malam itu dia nggak bisa tidur Bapak Ibu. Dan di dalam kebingungannya nggak bisa tidur, dia itu beli di toko online, beli Tesla. Wah, Tesla itu waktu itu harganya kurang lebih 3-4 miliar. Stres gak bisa tidur belinya Tesla. Wah, saya juga mau ya. Bapak Ibu, oleh karena itu, dua orang ini jadi panutan. Jadi panutan apa? Bagaimana melangkah hidup ke depan. Apalagi kemudian ini berbicara kepada orang-orang muda, generasi-generasi kita yang bekerja. Yang seolah-olah mau mengatakan, kalau kamu mau melangkah ke depan dengan baik, dengan sukses, ikut saya, dengarkan saya. Maka orang berbondong-bondong mengikutinya. Saya nggak tahu apakah Pak Bambang Halim juga ikut-ikutan Binomo enggak ya. Teman-teman saya yang sekolah, bahkan jemaat gereja ini, saya tahu beberapa
juga ikut-ikutan binomo ini. Dengan harapan ketika melangkah mengikuti jejak mereka, mereka berubah nasib. Jadi yang dulunya karyawan sekarang menjadi sultan. Bukan cuma bos, tapi sultan. Tapi nasib berkata lain. Yang awalnya platform yang kemudian bisa menghasilkan uang, platform yang kemudian bisa menjanjikan kesuksesan, akhirnya kemudian justru malah mencelakakan banyak orang. Ternyata binomo ini dikatakan salah satu platform, dalam tanda kutip ya, judi. Ternyata orang-orang yang memasukkan uangnya ke sini adalah investasi bodong, tipu-tipu. Segala usaha yang dilakukan, segala upaya yang diupayakan menjadi sia-sia. Justru yang tadinya karyawan Alfamart sekarang jadi pengangguran. Ada orang juga yang mengusahakan begitu rupa, ikut-ikutan binomo, nggak punya uang lalu pinjol. Benar ya? Terlibat pinjol sampai jual rumah sana sini dengan harapan mengubah nasibnya, tapi kemudian tidak ada hasilnya. Dari pinjol gak bisa bayar, terus jadi ojol ya, dan sebagainya. Bapak Ibu, ketika saya melihat kasus ini, saya coba melihat lebih dalam lagi. Kenapa orang mau melangkah, bahkan maaf kata, menyerahkan seluruh kehidupannya dan masa depannya kepada platform-platform ini. Tak lain dan tak bukan adalah secara jujur, secara kedagingan. Kita ini manusia yang suka cepat, murah, mudah. Benar ya? Kita ini manusia-manusia yang cenderung suka cepat, murah, dan mudah. Kita akan memilih hal itu. Kita akan mencoba memikirkan dengan hikmat Tuhan bagaimana mendapatkan ketiganya itu, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan kemudian itulah yang terbaik, itulah yang kita harus jalan. Itulah jalan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan jalan yang sesungguhnya. Ketika seseorang melangkah menyerahkan masa depannya dan menjalani masa depannya, firman Tuhan tidak pernah mengatakan mencari yang gampang, yang cepat, yang murah. Bukan berarti semuanya itu salah. Tetapi firman Tuhan mengatakan lebih daripada itu. Kalau kamu mau melangkah di dalam kehidupan, kalau kamu mau melangkah ke depan, bukan melangkah dengan hikmat manusia yang mencari kenyamanan diri. Tetapi kamu harus melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang sedang dikatakan oleh Musa di dalam kitab Ulangan ini. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa ketika Musa berada di akhir daripada hidup maupun kepemimpinannya. Di masa akhir daripada hidup dan kepemimpinannya, dia menuliskan surat ini atau firman Tuhan ini yang ditujukan untuk generasi yang lebih muda. Kita tahu bersama di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Musa melakukan kesalahan dan bangsa Israel juga dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu Tuhan menghukum mereka bahwa usia 20 tahun ke atas selain daripada Kaleb dan Yosua tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan ketika di ujung masuk ke tanah Kanaan, Musa menuliskan hal ini. Maka pesan ini menjadi sangat kuat kepada mereka-mereka yang masih muda yang akan menduduki tanah Kanaan itu. Kalau kamu mau melangkah hidup, kalau kamu mau menata masa depanmu, kalau kamu mau mempercayakan masa depanmu dan menjalani masa depanmu, tidak ada yang lain. Bukan ditujukan atau dijalani dengan kemudahan yang memberikan kenyamanan diri, tidak. Tetapi kamu harus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan disinilah firman Tuhan ini kemudian disampaikan supaya generasi muda yang sudah melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu mempercayakan masa depannya dan melangkah ke depan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana Musa
menasehati orang-orang muda ini di dalam mereka berjalan dengan Tuhan di dalam masa depan mereka. Yang pertama, Bapak Ibu, firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan, mengajarkan kepada generasi muda Israel untuk yang pertama itu adalah mendengar suara Tuhan. Musa mengajarkan untuk mereka bisa melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Yang pertama-tama mereka harus lakukan adalah mendengarkan suara Tuhan. Dan bahkan Musa memberitahukan kepada mereka ini adalah dasar utama melangkah. Kita tahu dari mana? Kalau kita memperhatikan Ulangan 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, Tuhan Allah kita berfirman kepada kita, kepada bangsa Israel. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Ulangan 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan, negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan mendengar suara Tuhan itu lebih baik daripada korban bakaran dan seterusnya. Yang mau saya katakan adalah ketika Musa menuliskan pasal ini dan ayat ini, dia memulai dengan sesuatu yang fundamental, yang dasar. Kalau kamu betul yakin bahwa melangkah bersama dengan Tuhan adalah sebuah masa depan yang baik, maka hal yang kamu harus lakukan pertama kali adalah belajar untuk mendengar suara Tuhan. Yang menggerakkan kamu untuk melangkah, baik itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau berhenti, itu bukan kamu yang menentukan. Dan bukan hikmat manusia, tetapi yang menentukannya adalah suara Tuhan. Kalau suara Tuhan berfirman, kamu jalan ke sana, ya kamu jalan. Kalau firman Tuhan mengatakan kamu diam di sini, ya kamu diam. Kalau Tuhan mengatakan kamu duduk di negeri itu, kamu jalan. Jadi yang menjadi acuannya ketika kita mau melangkah ke depan adalah belajar untuk mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, saya kutip ayat dari 1 Samuel 15 ayat 22. Saya pikir ini adalah sebuah kisah yang menarik tentang bagaimana seorang raja melangkah bersama dengan Tuhan. Kita tahu konteks 1 Samuel 15 ayat 22 itu bercerita tentang Saul. Saul itu ketika perang, dia tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus memerangi ini atau itu, atau aku enggak merangi. Lalu Tuhan berkata, enggak, kamu perangi dan aku akan memberikanmu kemenangan. Lalu kemudian dia berjalan, terus kemudian dia akan perang. Nah di tengah-tengah akan perang itu, biasanya bangsa Israel itu menunggu seorang nabi, dalam hal ini Nabi Samuel, untuk datang ke medan perang, mendoakan raja dan para pendekarnya begitu ya, para prajuritnya yang mau berperang. Dan kemudian Tuhan akan menyerahkan mereka menyerahkan musuhnya ke dalam tangan mereka. Dan pada waktu itu, ketika berperang dengan orang Filistin, Samuel itu gak datang-datang. Maka kemudian Saul ini mulai panik. Loh, Samuel gak datang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sementara tentara Filistin sudah merangsek maju. Kalau kemudian kita gak melakukan apa-apa, kita akan pasti kalah. Itu hikmatnya Saul. Dia gak nunggu. Kalau Samuel gak datang kita pasti kalah. Kalau gitu, sekali lagi ya, tadi cepet ya. Manusia itu suka yang cepet. Oke, kalau gitu gini, Samuel gak datang, gak apa-apa. Aku yang doa. Padahal tugas itu adalah tugas Samuel. Aku yang doa, tak lewati aja Samuel. Nanti toh juga didengar Tuhan dan kemudian akan menang. Mulai kemudian ada pelanggaran. Lalu di perang yang lain, ketika kemudian Tuhan memberikan kemenangan, Saul itu berpikir pragmatis, gampang aja. Kalau aku raja yang kemudian berperang dan menang, maka aku yang akan menguasai tempat itu dan mengambil jarahan itu. Itu tentu sudah lumrah pada waktu itu. Dan lagi Saul ini jagoan banget. Jarahan itu gak diambil buat dia loh Bapak Ibu. Dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, ini lebih rohani kan ya. Dia perang, menang, ada jarahan itu diambil, lalu kemudian jarahan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Oh, sesuatu yang tampak baik bukan? Di dalam perang itu. Tapi justru di tengah-tengah hal yang baik itu, Tuhan berfirman ini. Kita boleh buka sama-sama ya, 1 Samuel 15 ayat 22.
Demikianlah firman Tuhan. Tetapi, kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ketika hasil jarahan itu dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan itu bilang, aku gak mau itu. Kalau bahasa sekarang ya. Yang aku mau itu adalah kamu mendengarkan suaraku. Aku tidak butuh dikasih hartamu. Yang aku butuh adalah kamu mendengarkan suaraku dengan tepat. Kalau aku nggak minta kamu ngambil jarahan, jangan diambil. Kalau aku minta kamu ngambil jarahan, kamu ambil. Kalau aku minta kamu memusnahkan semua, musnahkan semua. Dengan kata lain, suara Tuhan itu yang terutama di dalam setiap langkah kehidupan orang Israel. Saya percaya itu sama dengan kita. Pertanyaannya, apa yang menggerakkan kita hari ini ketika kita melangkah di dalam kehidupan? Apakah hikmat kita? Apakah kedagingan kita? Apakah kenyamanan kita? Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang menggerakkan kita. Tapi mari kita sama-sama evaluasi. Seharusnya yang menggerakkan kita di dalam kita melangkah di dalam kehidupan itu bukan semuanya itu. Tetapi mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita kemanapun, seperti lagu tadi ya, ku mau ikut dia. Rick Warren itu berkata demikian. Tidak ada suara yang lebih penting dalam hidup ini selain suara Tuhan. Mendengar dan mengenali suaranya adalah rahasia dari kehidupan yang penuh tujuan. Mendengar dan mengenali suaranya adalah rahasia dari kehidupan yang penuh tujuan. Bapak Ibu ada yang tahu kakek ini? Kalau saya orang Kejaren katanya kungkung ini ya. Ada yang kenal? Nggak tahu ya. Bapak Ibu, ini adalah engkong kwami namanya. Engkong ini itu sekolah SD umur 84 tahun. Jadi di dalam satu sekolah yang anaknya itu ya, dia lihat ya kecil-kecil gitu ya. Ada engkong ini yang ikut sekolah SD. Belajar, ya tiap hari ke sekolah, belajar dan sebagainya. Maka ini kemudian menarik perhatian daripada orang-orang gitu ya. Termasuk wartawan-wartawan luar negeri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya sederhana dan saya tahu Bapak Ibu juga akan bertanya yang sama. Buat apa engkong ini sekolah kan gitu. Sudah umur 84 tahun. Dan kita juga nggak tahu umurnya sampai berapa. Jangan-jangan paling 85, 86, 84 setengah terus kemudian game over gitu ya. Ngapain sekolah SD? Ngapain capek-capek harus belajar membaca, menulis, berhitung dan sebagainya. Mestinya engkong-engkong umur 84 tahun ini duduk di rumahnya, ongkang-ongkang kaki, beristirahat, mempercayakan semuanya kepada cucu-cucunya dan seterusnya. Dan berkata, hidup saya sudah paripurna. Saya sekarang tinggal menunggu melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Alias nunggu game over gitu kan ya. Ketika wartawan tanya, loh panggilnya mungkin bukan Bapak ya. Kong gitu ya. Kok kamu sekolah lagi SD itu loh buat apa? Bukan kamu sudah tua kira-kira gitu ya. Ini loh yang menarik Bapak Ibu jawabannya. Saya sekolah lagi supaya saya bisa membaca dan menulis. Kalau saya bisa membaca dan menulis, bukan baca nulisnya beli di Shopee ya enggak ya. Kalau saya bisa membaca dan menulis, saya bisa membagikan Injil Tuhan kepada anak-anak kecil di desa saya. Tuhan memanggil saya di usia saya yang sudah senior ini untuk bisa membaca dan menulis, untuk berbagi Injil kepada anak-anak di kampung. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Dia melakukannya karena dia dapat panggilan, dapat suara Tuhan. Bahkan di usia yang gak masuk akal. Tapi dia lakukan itu untuk mengabarkan Injil.
Nah, saya rasa orang-orang yang seperti ini hidupnya digerakkan oleh tujuan. Hidupnya digerakkan oleh suara Tuhan. Bagaimana dengan kita sekali lagi? Kita ini hidup digerakkan apa? Hidup digerakkan uang? Hidup digerakkan kenyamanan? Hidup digerakkan penerimaan? Atau sungguh-sungguh kita digerakkan oleh suara Tuhan? Apa tandanya kalau kemudian kita itu digerakkan suara Tuhan? Nah, ini membawa kita kepada poin yang kedua, yaitu apa? Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, tandanya adalah kita taat sama kehendak Tuhan. Kita mau untuk melangkah. Ulangan 1 ayat 7 menggunakan 3 kata kerja. Berangkatlah, maju, dan pergi. Dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat yang ke-8 menggunakan 2, masukilah dan dudukilah. Kedua kalimat perintah ini yang di dalam setiap kalimatnya ada 3 atau 2 kata kerja ini menunjukkan kalau kamu mendengar suara Tuhan, kamu juga berani untuk melangkah. Bapak Ibu, saya perlu ceritakan konteksnya sedikit supaya kita memahami. Bapak Ibu, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5, ketika kita baca, ini dituliskan bukan cuma sebuah gambaran bagaimana Musa itu kemudian ngomongnya di mana, melewati apa dan apa, enggak. Tapi ayat 1 sampai ayat 5 itu memberikan sebuah background atau latar belakang bagaimana kejadian ini terjadi. Dan menariknya ketika kita memperhatikan ayat yang ketiga dikatakan demikian. Pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40 Musa berbicara kepada orang Israel. Berarti ini tahun ke-40 ketika Musa keluar daripada Mesir, berjalan berputar-putar di padang gurun. Nah, tapi yang menariknya juga ayat yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua itu ngasih tahu begini. Perjalanan dari Gunung Horeb atau Gunung Sinai sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir memakan waktu 11 hari. Musa menuliskan ini mau nunjuki apa? Dari Mesir keluar sampai ke tempat ini waktu Musa ngomong itu cuma 11 hari. Tapi Musa memberikan perintah ini pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40. Bagaimana perjalanan 11 hari itu harus dilewati 40 tahun, muter-muter di sana. Musa mau ngomong juga, karena kedegilan hatimu, karena kamu tegar tengkuk, maka perjalanan yang 11 hari itu bisa jadi 40 tahun. Nah, anak-anak muda, di mana anak-anak muda yang mendengarkan dan menerima firman ini, itu mikir loh Bapak Ibu. Kalau 11 hari itu dilewati 40 tahun, lalu kemudian Musa ngomong masukilah, dudukilah, pergilah ke negeri Kanaan itu. Jangan-jangan ketika saya melangkah ke sana, saya membutuhkan waktu bukan cuma 11 hari, bukan cuma 40 tahun, tapi bisa 100 tahun. Loh wong cuman ngelewati tok aja 11 hari jadi 40 tahun kok. Apalagi ini disuruh menduduki. Maka saya percaya hari itu mood bangsa Israel, anak-anak muda, ketika mendengarkan firman Tuhan itu, mereka itu bukan mendengarkan dengan sikap yang tegap, sikap yang kemudian berani untuk melangkah. Tuhan terima kasih ini firman-Mu, aku mau melangkah. Oh enggak segampang itu. Mereka juga ada keraguan di sana. Bagaimana mungkin orang tua kami yang harus berputar-putar di padang gurun 40 tahun dan kemudian saya harus memasuki tanah itu dan sekarang aku harus punya keberanian lebih daripada orang tuaku karena janji Tuhan itu. Saya pikir ini bukan sesuatu yang mudah. Saya pikir ini juga bukan hal yang gampang karena mereka harus keluar dari zona nyaman mereka. Mereka harus berani untuk melangkah dan kemudian menaati perintah Tuhan. Tapi Yohanes 14 ayat 15 mengingatkan kita kalau kita mengasihi Yesus, kita pasti akan menaati Tuhan. Nah, saya percaya menaati Tuhan itu gak gampang ya.
Kadang-kadang kita itu bisa mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang persoalannya itu di dalam kehidupan kita bukan kita tidak mendengar suara Tuhan. Sering kali yang saya temui adalah kita itu mendengar suara Tuhan. Tapi ketika kemudian mau melangkah berdasarkan apa yang kita dengar, nah itu lain perkara. Bisa jadi itu sesuatu hal yang sulit. Tapi kita mau belajar sama-sama, sama seperti anak-anak muda di dalam kitab Ulangan ini. Mereka akhirnya berani melangkah. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa di zaman mereka, di zaman Yosua, itu ada sebuah titik balik kebangunan rohani dan kemenangan yang Israel alami di dalam perjalanan mereka menduduki tanah Kanaan seperti yang diceritakan di dalam kitab Yosua. Dietrich Bonhoeffer itu ngomong gini ya, hanya mereka yang percaya yang dapat menaati, dan hanya mereka yang menaati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Mari kita bertanya dalam hati kita. Kalau kita kemudian digerakkan oleh apa yang menjadi suara Tuhan, maka kita juga harus berani untuk melangkah. Bapak Ibu, dalam kehidupan saya ya, beberapa waktu yang lalu kayaknya saya juga pernah cerita di Rabu ini ya. Saya pernah ngadepi sesuatu hal yang sulit ya, saya sama istri ya. Satu kali Bapak Ibu, STNK mobil kami itu hilang waktu pindah rumah, kurang lebih 2 tahun lalu. Nah, waktu STNK mobil hilang, kami itu enggak ngurus. Kenapa? Ini Bapak Ibu ya, persyaratan duplikat STNK 1 sampai 11. Saya ini mikir, aduh cek ruwete ya, kalau harus duplikat STNK itu 1 sampai 11. Ya udah, kalau gitu gini aja, kami nyetir mobil tanpa STNK gitu. Lalu benar kami ya berkendara itu tanpa STNK. Nah sampai kemudian STNK-nya itu plat nomornya habis Bapak Ibu. Jadi tahun lalu ya platnya itu habis. Waktu habis kami juga nggak ngurus Bapak Ibu. Karena apa? STNK-nya hilang. Nah sampai beberapa waktu lalu, waktu kami meluncur pulang rumah, tiba-tiba kami disemprit Bapak Ibu ya, sama bapak-bapak ganteng, pakai baju coklat ya. Selamat siang Pak. Oh ya, kenapa? Apakah saya melanggar? Oh enggak Pak, plat nomornya mati. Oh ya, terus kemudian ikut ke kantor polisi. Habis ikut ke kantor polisi, ini konteksnya saya sama istri sama anak saya yang kecil ada di mobil ya. Lalu kemudian sampai kantor polisi, polisinya bilang gini, Pak, kalau tidak ada STNK, mobilnya ditahan. Loh Pak, ini saya ada istri sama anak. Oh ya, peraturannya begitu Pak. Terus gimana Pak? Ya pokoknya mobilnya Bapak ditinggal di kantor polisi. Ya Bapak, Ibu sama anak boleh pulang. Kami itu mukanya merah padam, tapi ya nggak bisa apa-apa. Kami pulang naik Grab pulang. Habis pulang naik Grab, kali ini ganti sepeda motor. Sepeda motor ada surat-suratnya lengkap ya. Balik kantor polisi terus tanya, Pak, kalau mau ngurus ini kira-kira berapa lama dan seperti apa? Terus kemudian dijelasin, ya kira-kira seperti ini, 11 ini. Lalu kemudian Bapak Ibu, ya wis, kami ngomong, kami akan urus 11 ini. Kita ngurus Bapak Ibu. Sampai kemudian kita ngurus lama, surat itu tidak keluar-keluar. Lalu kemudian polisi itu berkata begini, singkat cerita waktu sudah sekian, kurang lebih berapa? 2 bulan ya. 2 bulan ya. Polisi itu telepon, Pak mobilnya sudah bisa diambil Pak. Bapak langsung ke kantor polisi, Bapak sudah ngurus surat-suratnya kan? Sebagian iya. Loh tapi belum semua, iya sebagian, enggak apa-apa. Bapak kantor polisi, tapi anu ya Pak ya, nanti bayar tilangnya di sini aja. Nah, saya sudah tahu. Ini kayaknya, ya itulah ya. Lalu bilang, oh Pak saya enggak mau Pak, saya bayar tilangnya di barat aja, di Sukomanunggal, yang resmi aja. Oh lama loh Pak? Iya. Lalu kami ke Sukomanunggal. Waktu ke Sukomanunggal sudah antri, lalu kemudian kasih formnya. Bapaknya yang di Sukomanunggal yang jaga itu bilang gini, Pak surat tilangnya belum masuk. Loh, terus kami tanya, loh ini surat tilang ini berapa lama sih Pak? Oh biasanya 2 minggu, 3 minggu. Lah ini kok belum masuk? Tanya lagi sama bapaknya. Suratnya kok belum masuk Pak? Loh iya Pak, Bapak nggak usah bayar tilang di sana, udah di kantor polisi aja sama saya. Kami ini bergumul loh Bapak Ibu. Kenapa bergumul? Kami ini ditanyai sama satpam gereja ini. Pak, mobilnya di mana? Kami diam aja senyum-senyum gitu ya. Ditilang kantor polisi.
Lalu kami ingat ada acara retreat, bukan retreat, refreshing hamba Tuhan sama Pak Sinliong sama Pak Alek ya. Kami ini berempat, saya, istri saya, sama 2 anak naik motor. Hamba Tuhan yang lain tuh sampai kaget, loh, ini ngapain orang 4 naik sepeda motor ya? Dalam hati, mobilnya enggak ada gitu. Singkat cerita lagi, setelah kejadian itu, kami akhirnya lumayan banyak orang yang sudah tahu. Nah, orang-orang yang tahu ini ngasih tahu saya, wis Pak, lek urusan surat menyurat, apalagi ambil polisi, gak usah ruwet-ruwet. Tak kenalan saya, wis macam-macam lah, macam-macam. Tapi kami belajar, enggak. Kami akan urus ini dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Lama? Iya lama. Kami ini sampai dipingpong bolak-balik. Saya bahkan doa Rebo saya ingat ya. Kesini ditanyai orang, lu kok naik motor kayak gini? Ya, memang sengaja enggak naik mobil dalam hati. Mobilnya gak ono gitu ya. Tapi kemudian gini, ketika kemudian sampai titik tertentu, kami belajar untuk berdoa, untuk taat, untuk dengar suara Tuhan. Dan di dalam kita doa itu, di dalam kita dengar suara Tuhan. Tuhan tuh nguatin. Enggak, ojo pakai yang aneh-aneh. Kamu urus deh. Lama enggak apa-apa. Tapi dengan itu kamu belajar bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupanmu. Dan benar Bapak Ibu, kami ngikuti semua prosesnya. Sampai tuntas. Dan sampai kemudian malam hari itu, pulang dari Kadirabu ya. Pulang dari Kadirabu ini Bapak Ibu, ini jam 9 kami ingat. Kami ngambil mobil ke kantor polisi. Terakhir kami sudah berdoa, Tuhan terima kasih. Mobilnya bisa diambil, suratnya sudah selesai. Dan kami bisa sama-sama ngambil. Kami berempat ke kantor polisi ngambil mobil. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika ngambil mobil? Mobilnya mogok. Karena udah 2 bulan gak dinyalain. Jadi kami harus tunggu di sana kurang lebih 1,5 jam lagi manggil orang tukang aki, ganti aki dan kami pulang sama-sama. Saya enggak tahu, mungkin Bapak Ibu enggak ngalami sesuatu yang ekstrim seperti saya. Tapi waktu kami pulang itu ya, saya sama istri itu, sama anak-anak itu ya, punya sukacita yang luar biasa. Enggak tahu dari mana. Ya mungkin mobilnya sudah balik ya, tapi saya rasa lebih daripada itu. Kami itu merasa Tuhan, thank you ya, mobil ini bisa balik. Kami bisa pakai lagi dan kami akan ngurus STNK-nya dan sebagainya. Dan ini adalah pemberian Tuhan. Istri saya ingat malam-malam itu di video ya, di story. Dan kemudian kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu hadir nyata di dalam kehidupan saya dan istri. Bapak Ibu, ini sesuatu yang simple. Sesuatu yang kita semua juga tahu. Kalau ya kita itu enggak boleh nyogok, kita itu enggak boleh berbuat yang aneh-aneh. Tapi pertanyaannya lebih daripada itu. Kita itu berani enggak melakukannya? Kita itu berani enggak keluar dari zona nyaman kita? Kita itu berani enggak sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Kalau kemudian kita mengasihi Tuhan, tadi kita nyanyi, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayo jalani. Sulit? Iya. Nggak masuk akal? Iya, sama seperti orang-orang Israel ini. Bagi mereka nggak masuk akal melawan orang enak Goliat yang gede-gede badannya. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan minta kita seperti itu, jadilah demikian. Pertanyaannya yang terakhir bagi kita di penutup khotbah ini, mau nggak kita melakukannya? Dan kepada kita yang mau melakukannya, ada kasih penyertaan Tuhan yang hadir untukmu dan untukku selama-lamanya. Mari kita belajar untuk melangkah ke depan bersama Tuhan dengan mendengar suara Tuhan dan taat kepada perintahnya. Mari kita berdoa.